Dunia entomologi selalu menyimpan kejutan melalui keanekaragaman bentuk makhluk hidup yang unik. Salah satunya tercermin dalam kelompok serangga yang dikenal sebagai jangkrik Yerusalem. Meskipun menyandang nama tersebut, serangga ini sebenarnya tidak berasal dari Yerusalem, yang secara taksonomi bukan merupakan jangkrik sejati. Makhluk unik ini termasuk dalam genus Stenopelmatus yang mendiami wilayah Amerika Utara, khususnya bagian barat Amerika Serikat dan Meksiko. Asal-usul nama jangkrik Yerusalem hingga kini masih menjadi misteri yang menarik di kalangan para ahli bahasa dan naturalis. Beberapa teori menyebutkan bahwa istilah tersebut muncul sebagai seruan kekaguman masyarakat abad ke-19 saat pertama kali melihat wujud serangga ini yang tidak biasa. Secara morfologi, jangkrik ini memiliki penampilan fisik yang sangat mencolok dan seringkali dianggap mengintimidasi oleh sebagian orang. Mereka memiliki tubuh yang besar, gemuk, dan tidak berkesayap, dengan kombinasi warna dominan kuning kecoklatan serta garis-garis hitam legam pada bagian abdomennya. Ciri paling khas dari serangga ini adalah bagian kepalanya yang besar, bulat, dan botak, menyerupai tengkorak kecil dengan sepasang mata hitam yang kontras. Kehidupan jangkrik ini sebagian besar dihabiskan di bawah permukaan tanah, menjadikannya salah satu serangga bawah tanah yang sangat adaptif. Untuk mendukung gaya hidup fosorial atau menggali ini, mereka dianugerahi sepasang kaki depan yang sangat kuat dan termodifikasi. Kaki depan tersebut dilengkapi dengan duri-duri tebal mirip sekop yang digunakan secara efisien untuk mengeruk tanah keras, membuat terowongan, dan mencari tempat perlindungan dari suhu ekstrim. Sebagai makhluk nokturnal, jangkrik Yerusalem menghabiskan seluruh siang hari dengan bersembunyi di bawah batu besar, batang kayu yang membusuk, atau di dalam lubang tanah yang dalam. Mereka sangat sensitif terhadap cahaya matahari langsung dan udara kering yang dapat menyebabkan tubuh mereka mengalami dehidrasi dengan cepat. Ketika malam tiba dan suhu udara mulai turun, barulah serangga ini keluar dari persembunyiannya untuk menjelajahi permukaan tanah demi mencari makan. Sistem sensorik jangkrik ini beradaptasi secara khusus dengan lingkungan kegelapan dan bawah tanah yang minim cahaya. Karena tidak memiliki organ pendengaran eksternal seperti jangkrik pada umumnya, mereka mengandalkan organ getaran khusus yang terletak di kaki mereka untuk merasakan gelombang seismik. Kemampuan ini membuat mereka sangat peka terhadap getaran sekecil apapun yang merambat melalui tanah, baik yang dihasilkan oleh mangsa, predator, maupun calon pasangan.
Dalam hal kebiasaan makan, jangkrik ini dikategorikan sebagai hewan omnivora yang berperan penting dalam proses dekomposisi organik. Makanan utama mereka terdiri dari akar tanaman yang membusuk, umbi-umbian, materi tumbuhan mati, serta sisa-sisa organik lainnya yang ada di dalam tanah. Namun, mereka juga tidak ragu untuk memangsa serangga kecil lain, seperti cacing atau bahkan sesama jenisnya jika sumber makanan di sekitar mereka mulai menipis. Meskipun memiliki rahang atau mandibula yang sangat kuat yang digunakan untuk mengunyah akar keras dan merobek mangsa, serangga ini sama sekali tidak memiliki racun. Jika merasa terancam oleh manusia atau predator, jangkrik ini akan mengeluarkan bau yang tidak sedap atau mengeluarkan suara desisan yang khas sebagai bentuk peringatan. Mengingat kekuatan rahangnya, mereka dapat memberikan gigitan yang cukup menyakitkan bagi kulit manusia jika dipegang secara sembarangan, meski gigitan tersebut tidak berbahaya secara medis. Proses komunikasi dan ritual perkawinan jangkrik ini merupakan salah satu fenomena biologi yang sangat menarik untuk dipelajari. Karena tidak bisa bersuara dengan cara menggesekkan sayap seperti jangkrik biasa, mereka menggunakan metode perkusi tanah. Serangga dewasa akan memukulkan bagian abdomen mereka ke permukaan tanah secara berirama, menciptakan getaran subaudible yang dapat didengar dan direspon oleh pasangan dari jarak jauh. Setiap spesies jangkrik ini memiliki pola ritme ketukan yang berbeda-beda, bertindak sebagai kode rahasia yang spesifik agar tidak terjadi salah perkawinan antar spesies. Ritme ketukan yang unik ini membantu mereka menemukan satu sama lain di tengah kegelapan malam yang pekat. Setelah jantan dan betina berhasil bertemu melalui panduan getaran mereka, proses pendekatan yang hati-hati akan dimulai untuk menghindari perilaku agresif dari pihak betina. Sifat agresif memang melekat kuat pada serangga ini, terutama pada betina yang memiliki ukuran tubuh cenderung lebih besar daripada jantan. Dalam beberapa kasus, fenomena kanibalisme seksual dapat terjadi setelah proses perkawinan selesai, di mana betina akan memangsa pasangannya untuk mendapatkan asupan protein instan. Nutrisi berharga ini sangat dibutuhkan oleh betina untuk mendukung perkembangan telur-telurnya yang tersimpan di dalam tubuh. Setelah proses pembuahan sukses, jangkrik betina akan menggali lubang khusus yang aman di dalam tanah untuk meletakkan telur-telurnya. Telur-telur tersebut biasanya dilapisi oleh sekresi cairan khusus yang bercampur dengan butiran tanah, membentuk struktur pelindung yang menyamarkan keberadaan mereka dari predator sarang. Dan setelah bertelur, induk betina biasanya akan meninggalkan sarang tersebut dan menyerahkan kelangsungan hidup generasi berikutnya pada kehangatan tanah alami. Siklus hidup jangkrik Yerusalem tergolong cukup panjang untuk ukuran serangga dan mereka mengalami metamorfosis tidak sempurna. Telur yang menetas akan menghasilkan nimfa kecil yang secara bentuk fisik sudah sangat menyerupai individu dewasa, hanya saja berukuran kecil dan berwarna lebih pucat.
Nimfa ini akan menghabiskan waktu hingga beberapa tahun di dalam tanah, berganti kulit berkali-kali sebelum akhirnya mencapai kematangan seksual penuh sebagai serangga dewasa. Kehadiran jangkrik Yerusalem dalam ekosistem tanah memberikan dampak yang sangat positif terhadap kesehatan lingkungan di sekitarnya. Aktivitas mereka yang gemar menggali terowongan secara tidak langsung membantu proses aerasi tanah, memungkinkan oksigen dan air meresap lebih dalam ke dalam struktur tanah. Hal ini sangat menguntungkan bagi sistem perakaran tanaman serta mikroba tanah yang membutuhkan sirkulasi udara yang baik untuk tumbuh subur. Selain mengolah tanah, serangga ini juga memegang peranan penting dalam rantai makanan sebagai sumber energi bagi banyak satwa liar lainnya. Tubuh mereka yang besar dan kaya akan lemak menjadikan mereka mangsa buruan yang ideal bagi berbagai predator malam, seperti burung hantu, luwak, rakun, serta reptil tanah seperti ular dan kadal besar. Keseimbangan populasi mereka menjadi indikator vital bagi kelestarian predator puncak tersebut. Bagi para petani dan pekebun, keberadaan jangkrik ini terkadang menimbulkan kekhawatiran karena kebiasaan mereka memakan bagian akar tanaman dan umbi-umbian. Namun, kerusakan yang mereka timbulkan biasanya sangat minimal dan jarang sekali berkembang menjadi ledakan hama yang merugikan secara ekonomi. Sebaliknya, manfaat mereka dalam mengemburkan tanah dan memakan larva serangga hama lain jauh lebih besar daripada kerugian kecil yang mereka timbulkan.